Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Tentu ada Teteh Iim di sini. Di channel Al-Asran kesayangan kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini apa yang ingin saya bahas ya? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini yang ingin Teteh bahas itu ada satu pertanyaan yang sampai kepada Teteh. Ini ada pertanyaan seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga. Dia bertanya seperti ini, Teh gimana ya, aku kan sosok seorang ibu, punya anak juga, ya tentu punya suami. Aku tuh pengen kerja Teh gitu ya, tapi sayangnya suami aku tuh tidak mengizinkan aku untuk bekerja. Tapi menurutku kalau pekerjaan ini ya sangat dibutuhkan sekali. Apakah boleh nggak aku itu bekerja tanpa ada izin dari suami aku nih Teh? Katanya seperti itu pertanyaannya. Baik. Insya Allah akan saya menjawab dari pertanyaan seorang ibu tersebut. Saya juga ini mendapatkan referensinya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya. Jadi jawabannya itu ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kitab fikih. Ini terdapat pada juz ke-sabi' ya. Pada Shahifah 82. Shahifah ke-82. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-aslu anna wadhifatal mar'atil awla hiya idaratu baitiha wa ri'ayatu usratiha wa tarbiyatu abna'iha. Jadi di dalam referensi ini dikatakan bahwa menetapnya, ya, ini belum menjawab langsung ke perjawaban ya. Di sini di dalam kitab ini dikatakan bahwa menetapnya seorang perempuan, seorang istri lah gitu ya, seorang istri yang tentu punya suami dong ya. Kalau misalkan seorang istri itu tinggal di rumahnya atau diam di rumahnya, kemudian sang istri itu mengurus segala hal akan kepentingan, akan kebutuhan yang berkaitan dengan rumah tangganya, ya banyak lah. Ngurus anak gitu ya, ngurus rumah, mempercantik diri, itu sama-sama mempercantik diri juga ya. Itu adalah hal yang dibutuhkan di dalam rumah. Nah, atau yang lain-lainnya deh ya, mungkin kita juga paham. Nah, maka di sini dikatakan maka itu lebih utama, al-aula, bahasanya al-aula. Jadi wanita yang diam di rumah mengurus rumah dengan baik, maka al-aula itu yang sangat lebih diutamakan bagi seorang wanita. Nah, kemudian wa husna ila an qala fa nafaqatuha wajibatun ala abiha aw zawjiha. Nah, dikarenakan wanita tersebut berada di dalam rumah kan, maka selanjutnya di dalam kitab ini dikatakan seorang suami wajib menafkahi keluarganya, anak istrinya. Dan kalau dipilih amal istri itu di rumah, yang mana semuanya itu menjadi ladang pahala ya, yang semuanya itu menjadi ladang pahala. Jadi seorang wanita tuh jangan berpikir karena aku hanya di rumah saja, apa aku dapat pahala? Enggak, banyak banget. Bukan banyak lagi, banyak pisan pahala istri ya, seorang istri di rumah. Mulai kita sapu rumah, pahala. Kita ngepel, pahala. Kita tilep baju, pahala. Nyuci sampai nyetrika, pahala. Sampai kita menyisirin rambut anak kita, pahala. Udah masaknya, ininya, itu. Masya Allah. Itu semuanya tuh pahala banget. Pahala yang berlimpah untuk istrinya. Suaminya datang, muka kita senyum, udah cantik gitu ya, udah mandi, seger, pahala lagi itu ya. Pokoknya pahala. Setiap hari meskipun kita di dalam rumah, pahala yang begitu melimpah untuk seorang istri. Ya, maka kan pantas di dalam ini keterangan dikatakan wa amaluha fil baiti yusawi amalal mujahidin. Jadi amal wanita di dalam rumah itu bahkan
bahkan menyamai seperti amalnya mujahidin. Masya Allah, besar sekali pahala istri di rumah, menyamai seperti pahalanya apa? Mujahidin. Nah, tapi kan teh gimana nih, aku pengen bekerja karena ada alasan-alasan tertentu sehingga aku ingin bekerja. Wa ma'ad dzalika fal islamu la yamna'ul mar'ata minal amal falaha an tabi'a wa tashtariya. Nah, kemudian selanjutnya di sini dikatakan adapun syariat Islam. Nah, ini hukum, langsung kepada hukum. Adapun syariat Islam. Nah, ini sekarang kita mulai ke hukum ya. Kita mulai ke hukum. Adapun syariat Islam itu tidak mencegah. Oke, bahasanya apa? Tidak mencegah. Berarti tidak mengharamkan ya. Tidak mencegah untuk seorang perempuan bekerja. Jadi nggak ada larangan dalam Islam wanita bekerja. Tetapi ini masih garis besar, jangan dulu ditelan mentah-mentah. Bekerjanya ya mau jual beli, mau menjadi seorang buruh gitu ya, misalkan buruh pabrik gitu ya, mau jadi seorang karyawan di kantor misalkan gitu ya, bebas kerjanya apa aja ya, tentu yang halal dong ya. Nah, maka di dalam keterangan ini dan tidak ada larangan untuk seorang wanita ataupun seorang istri bekerja, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah min dzalika madamatu mura'iyatan ahkamasy syar'i wa adabahu. Tidak ada larangan untuk wanita melakukan bekerja apapun itu selama hal itu adalah diridhoi oleh Allah, selama wanita tersebut bisa menjaga muru'ah seorang kewanitaan, bisa menjaga akan hukum-hukum syariat, tetap itu dibolehkan. Bahkan di sini walidzalika ubihalaha kashfu wajhiha wa kaffaiha. Bahkan jika mengharuskan pekerjaan tersebut membuka wajahnya, kemudian kedua telapak tangannya, kata ulama hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau seorang wanita bekerja di luar sana, mau ke pabrik, mau jadi guru, mau jadi apapun itu deh ya, kerja di luar yang penting halal, diridhoi oleh Allah, meskipun wajahnya terlihat, meskipun kedua telapak tangannya terlihat, kata ulama itu hukumnya jaza, diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Kenapa? Karena qala al-fuqaha'u, karena alasan dari sebagian ulama fuqaha, li'anna al-hajjata tad'u ila ibrazil wajhi lil bai'i wasyara'i ila an qala idza a'sara az-zawju bin nafaqah. Ini referensinya masih panjang ya. Jadi kenapa diperbolehkan? Ulama tidak melarang wanita terlihat tampak wajah dan juga kedua telapak tangannya. Sebagian ulama berpendapat karena memang sesungguhnya kebutuhan di dalam suatu pekerjaan, misalkan itu dituntut harus memperlihatkan wajah gitu ya. Misalkan jual beli, sehingga kalau tidak nampak terlihat wajah akan sangat menyulitkan, misalkan apapun itu deh ya. Apalagi ya contohnya seperti itu, maka itu hukumnya diperbolehkan. Oke, jadi insya Allah bisa paham ya, ini secara hukum dasarnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ibu-ibu yang tadi, gimana dong teh, aku sebetulnya dilarang nih bekerja oleh suamiku, tapi aku tetap aja kekeh gitu ya, pengen bekerja. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada kehidupan keluarga tersebut, karena yang menjadikan kewajiban mencari nafkah itu sebetulnya adalah seorang suami, oke? Mutlak itu seorang suami. Nah, meskipun kewajiban mencari nafkah seorang suami, tetapi kan tidak semua situasi itu sama di dalam setiap keluarga. Nah, kan kondisi setiap keluarga itu kan berbeda-beda ya. Misalkan nih contoh, naudzubillahi min dzalik. Misalkan mendapati seorang suaminya tuh yang sakit ya, misalkan kena stroke misalkan gitu ya, naudzubillah, sehingga kan gak bisa lagi bekerja ya, gak bisa lagi bekerja karena gak bisa gerak misalkan seperti itu.
Ya, jangankan mau untuk bekerja, untuk bergerak saja aku tuh dibantu oleh orang lain seperti itu. Nah, maka berarti ini sehingga siapakah yang harus mencari nafkah di sini kalau bukan istrinya? Ya siapa lagi, gitu ya? Karena misalkan anak-anaknya masih kecil, yang nggak memungkinkan anaknya untuk bekerja. Kecuali kalau misalkan nih anak-anaknya udah pada gede, udah pada besar-besar, kata anak-anaknya bilang nih ke ibunya, "Ma, udah ma, nggak perlu lagi kerja. Ya urus aja bapak di rumah, biar anak-anak kan udah pada besar. Biarkan anak-anak semua yang bekerja. Ma tuh konsentrasi aja ngurus bapak di rumah," seperti itu. Ya kan? Jadi kan kondisi setiap rumah itu berbeda. Atau mungkin saja nih kita mendapati kondisi di dalam rumah tangga itu yang ya suaminya mampu untuk bekerja, tetapi ya kurang dan sangat kurang sekali untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Misalkan ya cuman dagang, misalkan ya jualan apa aja deh, mau jualan gorengan, mau jualan nasi kuning, jualan apa aja deh gitu ya. Itu kan tetap berikhtiar, tetap mencari nafkah. Tetapi kok masih kurang ya mas gitu di dalam kehidupan rumah. Ya, bukan untuk membeli pakaian yang mewah, bukan untuk membeli kendaraan yang mewah, bukan. Tetapi misalkan ya hanya sekedar untuk makan aja kekurangan, untuk biaya anak sekolah aja itu kekurangan, misalkan seperti itu. Sehingga sang istri itu berinisiatif ingin membantu sang suaminya. Maka itu hukumnya diperbolehkan jika memang hal itu mendesak, dibutuhkan di dalam rumah tangga, sang istrinya itu harus mencari ifkah lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita kondisionalkan aja di kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kecuali kalau misalkan di dalam rumah tangga tersebut seorang suami ketika mencari nafkah sudah berlimpah ruah ya, sudah berlimpah ruah ya, sehingga sang suaminya melarang kepada istrinya untuk apa kerja. Mas sekarang kerja udah banyak sekali, berlimpah ruah, udah lebih baik ngurus aja di rumah, ngurus anak-anak di rumah, perhatikan anak-anak di rumah yang baik. Ya maka itu mau tidak mau kita harus wajib mengikuti perintah suami kita, karena toh mencukupi. Kecuali kalau misalkan tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok, maka tidak apa-apa istri tersebut untuk melakukan bekerja dengan syarat tadi apa? Bisa menjaga muru'ah, bisa menjaga dari timbulnya perfitnahan. Ya, dan apapun itu kita kembali lagi berkomunikasi, berbijaksanalah, saling memahami ya. Apalagi kalau misalkan istrinya kerjanya di rumah ya, itu lebih baik lagi nih ya. Sekarang kan wanita juga bisa ya bekerja, tapi bekerjanya di rumah. Rumahnya keurus, suaminya keurus, anaknya keurus. Sambil bisa tetap dapat apalah. Kalau istilah sekarang masih bisa tetap dapat cuan ya. Meskipun di dalam rumah. Sekarang kan kita bisa berjualan, untuk zaman sekarang berjualan apa? Online. Nah, ini gak apa-apa ya, teteh promo ya. Alhamdulillah, teteh itu sekarang ya sekitar 4 bulanan berjualan kopi kesehatan. Ya, namanya kopi Al Asran. Kalau ini namanya Lanang Jagat, ada Lanang Godek, ada juga yang Liberika sih yang lainnya. Ini tuh kopi apa nih si teh? Nah, kalau yang belum tahu nih, sekalian promo nih, alhamdulillah. Ini produk teteh sendiri, namanya juga kopi Al Asran. Ini kopi kesehatan yang insya Allah kopi untuk proses penyembuhan dan juga pengobatan bagi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Mungkin udah paham ya ibadah seperti apa. Karena terkadang kan kita mendapati ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang mendapati kendala ketika melakukan ibadah. Seperti apa aja nih teh, misalkan yang ketika melakukan ibadahnya, kok teh sekarang kenapa ya aku tuh sering keluarnya encer gitu ya, ataupun aku tuh susah bangun. Itu biasanya kayak yang diabetes itu kan, atau udah bangun tahu-tahu tidur gitu tengah jalan, susah bangun lagi gitu ya. Atau ada nggak yang keluhan seperti ini, teh kenapa ya aku tuh nggak bisa lama, baru 3, 4, 5 menit aja kok aku udah duar gitu ya, udah keluar. Atau yang merasa kurang gairah, atau yang merasa kurang berstamina. Nah, itu adalah sebetulnya menunjukkan bahwa kondisi orang tersebut ketika ada kendala ketika melakukan ibadah menunjukkan kondisi tubuhnya itu tidak sehat.
itu sebetulnya pertanda tubuhnya itu tidak sehat ya. Bisa saja dikarenakan punya penyakit diabetes, dikarenakan punya penyakit jantung seperti kolesterol tinggi, seperti hipertensi ya, seperti yang kardio ataupun yang neuropatik dan masih juga yang lainnya, dan juga penyebab yang lainnya juga masih banyak ya selain dari ini. Bisa aja dikarenakan stres, depresi, insomnia gitu ya, gelisah hati. Masih juga ada yang lainnya juga sih sebetulnya. Itu semuanya bisa mempengaruhi loh ketika kita melakukan ibadah mendapati kendala. Kalau misalkan perempuan sih itu biasanya kendalanya semakin rendah hormonalnya sehingga kurang gairah terhadap sang suaminya ya, kurang gairah aja gitu ya dikarenakan hormonnya merendah. Nah, ini adalah kopi yang tepat banget untuk proses penyembuhan. Jadi ini tuh kopi dari Al Asran itu bukan hanya sekedar kopi stamina yang sifatnya sementara doang, bukan. Tetapi ini adalah kopi kesehatan yang insya Allah bisa mengobati permasalahan suami dan juga istri. Dan ini bekerjanya itu akan memperbaiki dulu sistem saraf dalam tubuh kita dan juga pengaliran darahnya kita lancarkan dulu seperti itu. Dan kopi ini memang sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Jadi terus terang aja kopi kami itu tidak bisa bekerja secara instan. Gak bisa kerja instan, kerjanya itu ya sesuai dengan usia dan kesehatan kita masing-masing. Jadi orang yang komen sama Teteh pun tuh beda-beda. Kalau orang yang 1 kali nyeduh, 2 kali nyeduh udah langsung terasa khasiatnya, berarti itu menunjukkan keadaan tubuhnya itu benar-benar sehat, benar-benar baik. Makanya 1-2 kali nyeduh udah langsung terasa. Ada yang 5 kali nyeduh baru terasa, ada yang 10 kali nyeduh baru terasa gitu ya. Ada yang seperti yang diabetes itu kebanyakan toples ketiga, toples keempat baru bisa merasakan. Intinya semua orang itu beda-beda tergantung usia dan kesehatan kalian masing-masing. Bagi yang pengen kopi ini tuh dijual di toko online, mau di Shopee, mau di Lazada ataupun di Tokped ya. Kalau pengen lengkap jelasnya, bertanya-tanya ataupun konsul, nanti bisa konsulnya lewat TikTok, di DM aja sama Teteh. Oke? Ya, gak apa-apa ya, Teteh promosi ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Teteh ini selalu bermanfaat setiap harinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.